Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita kepada mata kuliah basis data. Untuk minggu ini materi yang kita bahas adalah DRL, yaitu Data Retrieval Language. Jadi SQL query yang digunakan untuk melakukan retrieval data atau pengambilan data pada database. Nah, berarti kita akan mempelajari mengenai SQL yang ketiga, yaitu DRL Data Retrieval Language menggunakan select. Keywordnya adalah select. Nah, DRL itu juga disebut juga dengan DSL, yaitu Data Selection Language, adalah set perintah yang digunakan untuk mengambil data dari server basis data. DRL dapat digunakan pada query, subquery, dan fungsi agregasi. Jadi terdapat beberapa klausa DRL. Yang pertama adalah ini from, ini wajib, DRL yang wajib selain select. Jadi select terus from ini wajib. From ini adalah memiliki atau memilih nama sebuah tabel. Jadi tabel mana yang akan kita ambil sebagai datanya. Where di sini adalah menunjukkan secara spesifik suatu row atau baris yang ingin dicari. Group by ini adalah menyusun data ke dalam sebuah grup. Having adalah memilih di antara kelompok-kelompok data yang didefinisikan pada klausa group by yang ini. Terus order by, yaitu secara spesifik digunakan untuk menentukan suatu baris pada kolom tertentu. Dan as itu adalah memberikan nama alias sementara untuk tabel atau kolom. Nah, ini adalah seperti halnya yang kemarin, database akademik sebagai acuan kita nanti untuk melihat bagaimana sih kita melakukan query atau mengambil data-data pada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, ataupun tabel nilai. Nah, ini adalah contoh dari data yang sudah dimasukkan. Ini adalah data yang ada di tabel mahasiswa, ada 4 data. Data yang ada di tabel mata kuliah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 record data. Dan tabel di nilai, data di tabel nilai ini ada 7 record atau 7 baris data. Nah, query sendiri dalam merupakan operasi yang melibatkan satu atau lebih tabel untuk melakukan retrieval data atau pengambilan data. Retrieval data dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya yaitu menggunakan select bintang. Ini adalah untuk memilih semua kolom pada suatu tabel. Select dengan penambahan where, ini adalah untuk menampilkan baris dengan suatu kondisi. Selanjutnya select dengan distinct untuk menampilkan data dengan eliminasi data yang sama. Jadi tidak menampilkan data yang unik. Jika ada data yang sama itu maka dipilih satu saja, ditampilkan satu saja. Selanjutnya adalah select dengan in. Ini untuk menampilkan data yang spesifik di dalam in ini apa aja sesuai dengan data yang ingin dia cari. Yang selanjutnya select dengan between. Ini adalah menampilkan data pada jarak atau range tertentu di antara jarak A ke B. Selanjutnya adalah select dengan like untuk menampilkan data yang memiliki kemiripan dengan keyword yang diinginkan. Selanjutnya select dengan group by, yaitu untuk menampilkan susunan data dalam bentuk grup. Jadi dijadikan grouping. Selanjutnya ada select dengan order by. Ini adalah untuk menampilkan baris secara spesifik dan terurut maju atau mundur. Maju atau mundur maksudnya adalah secara terurut dari besar ke kecil atau secara kecil ke besar. Selanjutnya adalah select dengan and or not untuk menampilkan data sesuai kondisi dan ataupun tidak. Yang terakhir adalah select dengan union, intersect atau except untuk menampilkan data dengan operasi himpunan yang melibatkan lebih dari satu tabel. Nah, dari teknik ini biasanya jika kita sudah membuat suatu sistem operasi, biasanya
ke beberapa dari query yang di sini itu bisa digabung untuk mendapatkan data yang sesuai kita inginkan. Nah, ini adalah contoh query dengan where, select dan where. Jadi from di sini ini pasti ada, kita pakai pen aja. Nah, di sini select ini pasti wajib, dan from ini pun juga wajib. Artinya adalah select dan from ini pasti ada, maksudnya pasti ada, pasti kita gunakan. Karena apa? Karena select adalah kita menampilkan atau mengambil beberapa kolom ataupun semua kolom yang ada pada tabel. Nah, sedangkan from ini adalah mengambil tabel mana yang akan kita ambil, data dari tabel mana yang akan kita ambil. Nah, baru kita where bisa kita gunakan jika ada kondisi tertentu misalkan. Nah, ini adalah contoh. Jika kita menggunakan select bintang from nilai, berarti adalah kita mengambil bintang, ini artinya adalah seluruh kolom yang ada pada tabel nilai, dan juga mengambil seluruh data yang ada pada kolom nilai. Tabel nilai. Tabel nilai ada 7 record data. Nah, kolomnya ada 4 ya, ini semua diambil. Jadi ada ID 1 sampai 7, NIM, kode mata kuliah, dan nilai huruf. Nah, jika kita mengganti dari select bintang from nilai menjadi ini atau sesuai dengan format yang ini, maka contoh select NIM kode mata kuliah, berarti kita hanya mengambil NIM dan kode mata kuliah dari tabel nilai ketika atau di mana nilai huruf itu adalah A. Artinya apa? Artinya di sini kita melakukan select yang namanya NIM dan kolom NIM dan kode mata kuliah. Kita ambil hanya data di kolom NIM dan kode mata kuliah untuk tabel nilai. Ketika ada nilai huruf itu yang nilainya adalah A. Mana nilai huruf yang nilai A-nya? A, 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari query ini akan menghasilkan NIM 402, 403 semua. 402, 403 semua, ASD, ASD, SPK, BDD. ASD, SPK, BDD. Nah, ini adalah hasil query jika kita menerapkan query yang seperti ini. Jadi query menggunakan select where. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan select distinct. Sudah kita terapkan tadi bahwa select distinct adalah select di mana kita menampilkan nilai yang unik saja. Contoh di sini ada seperti yang tadi, tabel nilai. Kita menampilkan seluruh isi dari tabel nilai. Terus kita ingin menampilkan yang namanya nilai-nilai yang ada di mata kuliah atau di tabel nilai apa sih? Kita bisa menggunakan select distinct. Misalkan select nilai huruf from nilai, itu akan tampil seperti ini. Tapi Pak, saya ingin datanya ini tidak sama atau tidak double. Mana yang double ini? Misalkan A, double semua kan. Kita hanya ingin menampilkan satu. Min B ada 2. Kita hanya ingin menampilkan satu. Maka di depan sini kita tambahkan yang namanya distinct. Agar apa? Agar yang query atau agar database atau DBMS yang kita jalankan nanti menghasilkan result atau kembalian nilai huruf yang unik. Artinya tidak ada data yang double. A hanya C dan B. Yang sini, bawah sini sudah tidak ditampilkan. Karena apa? Karena B sudah ada ditampilkan lewat sini. Karena A juga sudah ada ditampilkan di atas. Maka yang ditampilkan adalah A, C, dan B. Ini adalah select dengan menggunakan distinct. Distinct ini adalah untuk menghindari data yang ditampilkan yang itu double. Artinya double adalah ya seperti ini tadi.
ada A, ada A. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghindari menampilkan data yang double, kita menggunakan distinct. Oke, selanjutnya kita masuk ke query dengan menerapkan in pada where. Apa sih Pak in itu? In itu adalah ketika kita ingin mencari where, sama seperti yang where ini, cuma kita butuhnya adalah lebih dari satu. Contohnya, saya ingin mengambil data dari tabel nilai ketika ada yang nilainya tuh A dan B, tidak hanya A. Itu bagaimana? Nah, kita bisa menerapkan menggunakan in. Nah, contoh di sini formatnya adalah select, kolomnya apa, nama from tabelnya apa. Nah, ini adalah kolomnya yang mau dicari apa, in. Nah, ini value-nya yang ingin dicari. Value yang ingin dicari. Contohnya, select bintang, berarti select semua kolom pada tabel nilai ketika nilai hurufnya bernilai A dan C. Mana bernilai A dan C? A, C, B ini enggak diambil. A. Maka hasil dari query ini akan menghasilkan atau akan menampilkan 5 data. Seperti ini. Kita cek ID-nya 12567. 12567. Karena apa? Karena ID inilah yang cocok dengan pencarian sesuai dengan SQL yang kita lakukan, yaitu select bintang from nilai where nilai huruf A, C. Nilainya yang diambil A, C, nggak ada nilai B yang ditampilkan. Nah, ini adalah ketika kita ingin melakukan select query dan kolom where-nya, where-nya itu bisa lebih dari satu. Kita gunakan select where column name in nilai yang kita cari. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang namanya select dengan between. Nah, bedanya ini adalah select dengan between adalah between di sini adalah sebagai rentang nilai yang ingin kita cari. Formatnya adalah select kolom name-nya apa, from tabelnya apa, where column name between value 1 dan value 2. Jadi rentang antara nilai ini dengan nilai ini. Misalkan rentang dari nilai 1 sampai 5, berarti angka 1 sampai angka 5 dicari. Berarti yang dicari nanti adalah where between-nya, misalkan 1 sampai 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 akan dicari nilainya. Nah, kalau di sini kita cek bahwa contohnya adalah di di tabel nilai. Di tabel nilai kita tampilkan semua seperti ini. Ada 7 tabel atau 7 record data. Nah, kita cari select bintang from nilai where nilai huruf itu di antara B dan D. Oke. Apa Pak? Nilai di antara B dan D sesuai dengan rentang ya, rentang huruf abjad B dan D. Berarti kita ambil dari query ini, kita akan melakukan query atau pengambilan data di mana nilai huruf tuh antara B, C, dan bukan antara, nilainya adalah B, C, dan D karena ini adalah between B dan D. Maka yang di query hasil yang ditampilkan nanti adalah B, C, D yang dicari. Query-nya akan mencari nilai huruf, kolom nilai huruf sini yang nilainya adalah B, C, dan D. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai sini tidak ada nilai D, maka yang dicari hanya nilai B dan C. Yang ini nantilah yang akan kita atau database yang akan memberikan hasil dari query yang sudah kita lakukan. Hasilnya nanti akan ditampilkan seperti ini. Dari query yang ini untuk mencari nilai huruf antara B dan D, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi sesuai dengan nilai huruf yang diperoleh tiap baris data. Jika ada satu kolom lagi 8 misalkan,
dia ada D-nya di sini nilainya, maka ini nanti juga ikut ditampilkan. Karena apa? Karena D juga termasuk dalam pencarian. Berhubung di tabel nilai ini tidak ada nilai huruf yang D, maka tidak ditampilkan. Oke, selanjutnya kita menggunakan select query like. Like di sini adalah pencarian jika suatu kolom memiliki pattern, ya pattern tertentu. Nah, pattern ini biasanya umumnya adalah menggunakan single quote gini, terus ini persen, di belakang ini juga persen. Nah, baru pattern yang sini apa yang ingin dicari. Contohnya saya ingin mencari, di sini ada Ani Rahmawati, Budi Raharjo, Charlie Setiabudi, Diandra Paramita. Saya ingin di mana nih nama dari mahasiswa, tabel mahasiswa ini. Saya ingin mencari jika ada huruf ra-nya di dalam namanya, maka kita cari langsung gini, huruf ra. Query-nya jadi kita lakukan seperti ini, select bintang from mahasiswa, berarti kita mengambil seluruh kolom data yang ada di seluruh kolom pada tabel mahasiswa, ketika nama like ini ra dalam persen ini, jangan lupa ya, ini persen ini wajib, bukan wajib ya, digunakan untuk mencari bahwa di tengah-tengah atau di berbagai tempat itu ada huruf ra-nya pada nama. Oke, kalau kita lihat di sini Ani Rahmawati, berarti di sini ada ra-nya, ada mana ini ra sama. Budi Raharjo, ra-nya ada, oh ada ra. Charlie Setiabudi nggak ada, adanya R, nggak ada, nggak bisa. Diandra Paramita, oh ada, mana arahnya, ini dan ini. Maka ketiga data inilah yang akan ditampilkan sama database sesuai dengan query yang kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Ani Rahmawati, Budi Raharjo, Diandra Paramita. Loh Pak, mau tanya Pak? Oke. Kenapa? Di sini kan ra-nya di sini kan kecil, RA, sedangkan ini kan ra-nya besar, R-nya besar. Nah, di sini secara default atau secara umum database itu case insensitive, jadi besar kecilnya tidak diperhatikan. Ketika kita melihat ra gini, kita lihatnya RA ini, kita anggapnya sama. Kecuali kita men-setting basis data collectionnya itu case sensitive, artinya apa? Besar kecil diperhatikan. Tapi secara default, secara umum database-nya itu case insensitive, jadi besar kecil tidak diperhatikan. Oke, untuk like seperti ini. Terus misalkan saya ingin mencari yang R, gimana ya? Kita ganti aja ra dengan AR. Maka yang akan dicari adalah Ani Rahmawati, nggak ada. Budi Raharjo ada, AR ini. Charlie juga ada, Paramita juga ada. Jadi Ani Rahmawati aja yang tidak ada. Nah, seperti itulah nanti query atau hasil query yang akan dihasilkan sama database. Oke, next. Selanjutnya adalah query dengan menerapkan group by. Group by ini adalah kita menggolongkan atau ya menggolongkan menjadi suatu grup. Oke, kita coba. Maksudnya gimana Pak? Nah ini select name, kode mata kuliah dan nilai huruf. Artinya kita akan mengambil name, kolom name, data di kolom name, data di kode mata kuliah, data di nilai huruf pada tabel nilai, di grup berdasarkan kolom nilai. Artinya apa? Kolom nilai nanti di grup. Kita lihat bahwa di sini di kolom nilai huruf ini ada nilai A, B dan C, maka di grup. Di grup ini artinya apa? Nilai A sendiri, nilai C sendiri, nilai B sendiri. Jika ada nilai B lagi, maka ini nanti dimasukkan ke sini. A berarti nanti masuknya ke sini.
kayak dikategorikan lah, dikelompokkan. Siapa saja yang misalkan siapa saja yang nilainya A ke sini, siapa saja yang nilainya B ke sini, siapa saja yang nilainya C ke sini. Maka nanti hasilnya ketika kita melakukan query seperti ini, database akan mengirimkan data seperti ini. Jadi NIM ini 14027 ASD nilainya adalah A. NIM 1401 ASD nilainya adalah B. Terus NIM ini SPK nilainya adalah C. Nah, seperti inilah group by. Jadi digunakan untuk mengelompokkan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah order by. Order by di sini adalah digunakan untuk melakukan sorting, mengurutkan. Jadi sortingnya ada perintah juga. Formatnya adalah select, kolomnya apa, bisa bintang, bisa nama kolom, from, tabelnya apa yang ingin dicari, order by diurutkan berdasarkan kolom apa yang mau di kolom. Nah, ini adalah perintah. Kolomnya mau pengurutannya mau dari kecil ke besar yaitu ascending, atau dari besar ke kecil yaitu descending. Ascending itu contohnya dari 1 sampai 10, berarti dirutin dari 1 ke 10, dari kecil ke besar. Kalau descending dari 10 ke 1, dari besar ke kecil. Oke, di sini adalah contoh tabel data dari tabel mata kuliah. Kita ingin melakukan sorting berdasarkan nama. Tapi kita lihat bahwa di sini kita ingin melakukan sorting dari besar ke kecil, maka kita lakukan adalah descending. Jadi ambil data yang ada pada kolom kode dan nama pada tabel mata kuliah, urutkan berdasarkan kolom nama, diurutkan secara descending. Maka dari sini nanti akan hasilnya adalah sesuai dengan ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pengurutan secara ascending, tapi kita lakukan descending, maka kita lihat bahwa di sini di kolom nama yang paling besar itu adalah S. A itu lebih kecil daripada S, maka S yang ditampilkan duluan. Sistem. Nah, selanjutnya vari S apa? Di abjad P. Yang paling P, baru M, K, B, dan A. Nah, disinilah pengurutan secara descending berdasarkan kolom nama pada tabel mata kuliah. Pak, kalau saya ingin mengurutkan berdasarkan kolom lain, ya silakan. Bisa diganti ataupun bisa ditambah kolom lain. Jadi tidak hanya satu kolom di sini, bisa lebih dari satu kolom untuk melakukan pengurutan. Oke. Selanjutnya adalah query. Menggunakan select, ada and atau or atau not. Ini adalah pencarian jika kondisinya ini memerlukan lebih dari satu kondisi. Nah, contohnya di sini ini adalah tabel nilai juga. Dari tabel nilai di sini saya ingin mengambil mahasiswa yang NIM-nya 171401. Kita lihat di sini 17401 ada dua data. Biar NIM sih. Tapi saya hanya butuh menampilkan nilai data ini hanya untuk mata kuliah kode mata kuliah ASD saja, maka query-nya seperti ini. Saya ingin mengambil seluruh data pada kolom pada tabel nilai ketika ada NIM 17401 dan N, kode mata kuliahnya adalah ASD, maka baris inilah yang nanti akan ditampilkan sama database. Pak, kalau saya ingin mencoba lain tapi tidak ada ASD, SPK, ya kita ganti aja ini jadi SPK. Maka nanti kolom yang baris yang nomor 4 inilah yang akan ditampilkan sesuai dengan NIM-nya dan kode mata kuliahnya yang dicari. Nah, itu adalah query dengan select, and, or, atau not. Nah, beda lagi kalau kita nanti menggunakan or. Kalau or,
Artinya adalah kita ambil data nilai itu ketika NIM-nya ada 17401, berarti ini dua data ini diambil. Or kode mata kuliahnya ASD. Mana kode mata kuliahnya ASD? Mana saja? Ini baris ini juga akan ditampilkan. Karena apa? Karena ini juga memiliki kode mata kuliah ASD. Ini juga memiliki ASD. Jadi data yang ditampilkan nanti adalah data yang memiliki NIM 1717401 dan juga kode mata kuliahnya ASD. Maka secara data nanti yang ditampilkan jadi 4 data kalau kita menggunakan OR. Tapi kalau kita menggunakan AND itu hanya sesuai dengan NIM dan kode mata kuliah yang dicari. Itulah perbedaan antara AND dan OR. Selanjutnya adalah query select union, menggunakan union, intersect ataupun except. Nah, di sini kita ingin menggabungkan nilai atau menggabungkan dua data pada dua tabel yang berbeda. Contohnya di sini ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai. Saya ingin melihat kode mata kuliah apa saja yang ada di mata kuliah dan kode mata kuliah apa saja digabungkan dengan nilai. Jadi seperti ini, select kode berarti ambil data pada kolom kode pada tabel mata kuliah, gabungkan, union artinya gabungkan, digabung. Seperti hanya kalian operasi yang ada di matematika, ada union, ada intersect kan. Terus gabungkan dengan kode mata kuliah yang ada di tabel nilai, kolom kode mata kuliah. Kalau kita lihat, kita cek dulu bahwa di sini dia pertama kali melakukan select kode adalah pada tabel mata kuliah, maka kita ambil yang ini. Hasilnya adalah ASD, BDD, KCB, MMT, PBO, SPK. Terus kita gabungkan dengan kode mata kuliah dari nilai, maka hasilnya adalah ASD sudah ada, berarti tidak usah ditampilkan lagi. SPK di sini SPK tidak ditampilkan lagi. ASD sudah ada, tidak ditampilkan SPK. Sudah ada ASD, sudah ada SPK, sudah ada BDD, sudah ada, maka hasilnya adalah seperti ini. Karena apa? Karena di union itu data yang ditampilkan adalah sesuai dengan atau datanya harus unik. Jadi tidak ada duplikasi. Oke, next. Beda halnya dengan kalau kita menggunakan union saja ya. Beda halnya dengan kita menggunakan union, ada operasi all. Artinya apa ini kok union all? Union all ini adalah tampilkan semua tanpa terkecuali. Gabungkan semua nilai tanpa terkecuali pada dua tabel. Jika kita melihat di sini ada select kode, berarti ambil data pada kolom kode dari tabel mata kuliah, gabungkan semuanya dengan kode mata kuliah, data pada kolom kode mata kuliah pada tabel nilai. Hasilnya adalah kita ngambil dulu sesuai dengan pertama kali yang diambil, ini adalah kode pada kolom kode pada tabel mata kuliah, berarti ASD, BDD, KCB, MMT, PBO, SPK ini ditampilkan dulu. ASD, BDD, KCB, MMT, PBO, SPK. Nah, berarti inilah yang dari tabel mata kuliah. Selanjutnya kita ambil yang ini dari nilai, masukkan ke sini. Lupa di sini kok ASD, SPK, di sini ASD, BDD, SPK, Pak. Kok nggak urut? Nah, di sini di union sini, ketika kita melakukan select sini, maka otomatis dia akan dilakukan sorting secara ascending. Di sini juga akan secara otomatis kalau union itu di sorting secara ascending, maka yang ditampilkan itu adalah sesuai dengan hasil sortingannya di tiap tabel. Ini tadi sudah disorting. Nah, di sini kode mata kuliah ini belum disorting, maka secara otomatis nanti sistem waktu menampilkan selanjutnya itu disorting dulu. ASD ada berapa? 1, 2, 3. Apakah benar? 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya habis ASD, BDD.
abjadnya B, BDD. Selanjutnya SPK 3 kali, SPK, SPK, SPK. Nah, seperti inilah query kita, DRL kita untuk menggunakan select, terus ada perintah union all. Nah, selanjutnya adalah subquery. Jadi ini adalah subquery adalah adanya query di dalam query. Jadi query di dalam query lagi. Subquery juga disebut dengan perintah select bersarang atau nested select. Retrieval data dalam subquery dilakukan oleh select untuk menemukan data pada select yang utama. Kegunaan utama adalah tes keanggotaan. Yang kedua adalah perbandingan himpunan. Nah, di sini contoh formatnya select, kolom name-nya apa, from table-nya apa, sama. Nah, where, kolom, in, ini bisa kita gunakan select lagi. Ini select di dalam select, di mana subquery yang ini kita sebut ini adalah subquery yang ini. Subquery ini berada di where. Subquery di dalam where. Kalau ini adalah query utamanya. Oke, subquery ini adalah subquery di dalam where. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan pencarian jika datanya itu sesuai dengan query yang ada di subquery ini. Contoh, di sini saya ingin mencari data nilai pada tabel nilai, ya, di mana nilai pada tabel nilai ini, seluruh data pada tabel ini, saya mengambil nilai yang paling minimal berapa, nilai yang paling kecil. Oh, ini Pak ada C. Iya, C kita kalau lihat secara secara kasat mata, ya, oh iya datanya C, berarti ini. Tapi query-nya seperti apa? Tidak mungkin kita langsung where nilai huruf sama dengan C. Karena apa? Karena kemungkinan nanti kalau datanya nambah, terus ada nilainya yang D, maka query kita tidak bisa digunakan lagi. Karena nilai yang paling kecil menjadi D, bukan C. Nah, kita gunakan subquery, yaitu pertama kita mengambil kolom, data kolom pada kolom NIM, kode mata kuliah, dan nilai huruf untuk tabel nilai. Ketika nilai huruf itu in, kita cek lagi, kita ambil dari tabel nilai. Maksud dari function min nilai huruf ini adalah cari nilai huruf yang paling kecil. Nilai huruf yang paling kecil. Oh, mohon maaf, nilai huruf yang paling kecil itu adalah A, ya, bukan C. Kita berpikirannya ini adalah C ini adalah nilai akademik, tapi tidak. Kalau di database, C ini dianggapnya adalah karakter, di mana karakter C itu lebih besar daripada A. Kalau kita lihat bahwa A, B, C, berarti karakter yang paling kecil itu adalah A, baru disusul B, selanjutnya C. Berarti C itu lebih besar daripada A. Berarti yang karakter yang paling kecil itu adalah A. Nah, di sini dilakukan adalah kita mengambil nilai dari tabel nilai, mengambil data dari tabel nilai, di mana nilai huruf ini adalah nilai huruf yang paling kecil di tabel nilai. Mana? Nah, ini adalah hasil dari sini adalah A. Hasil dari subquery ini adalah A, maka subquery utama akan mencari. Bentar, saya ulangi. Hasil dari select query ini adalah nilai hurufnya adalah A. Maka hasil dari query utama ini akan melakukan pencarian ketika nilai hurufnya adalah A. Mana? 1, 2, 3, 4. Maka 4 data inilah yang akan ditampilkan oleh database. Kalau kita ganti, Pak, kita ganti min-nya ini jadi max. Max nilai huruf. Yang terjadi apa?
hasil dari subquery ini yang ditampilkan adalah nilai C. Karena apa? C ini adalah nilai yang maksimal. Maksimal maksudnya adalah yang terbesar dari kumpulan data yang ada di tabel nilai. Di kolom nilai huruf tabel nilai, yang paling besar value-nya adalah C. Maka query utama ini pun akan berganti hasilnya. Karena apa? Query utama ini yang akan mencari data di mana nilai hurufnya adalah C. Maka hanya satu data yang ditampilkan yaitu ID 2, NIM-nya 402, kode mata kuliahnya adalah SPK. Seperti itu. Yang selanjutnya subquery sebagai perbandingan himpunan. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya adalah saya ingin mencari database atau mencari data pada tabel nilai yang nilai hurufnya itu lebih dari subquery, misalkan lebih dari sesuatu. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita ambil NIM seperti biasa, NIM, data di kolom NIM, data di kode mata kuliah, dan data di nilai huruf dari tabel nilai. Ketika nilai hurufnya lebih besar daripada all yang ada di subquery ini. Oke. Terus subquery ini isinya hasilnya apa, Pak? Kita cek. Subquery ini adalah select nilai huruf from nilai where nilai huruf sama dengan A. Artinya apa? Ambil nilai huruf dari tabel nilai lagi ketika nilai hurufnya adalah A. Berarti ini diambil. Hasilnya ini adalah nilai hurufnya adalah A. Terus query utama adalah kita ambil NIM, kode mata kuliah, nilai huruf dari tabel nilai. Ketika nilai hurufnya lebih dari A, maka hasilnya dari sini adalah seperti ini. Karena apa? Kita ambil semua data yang pada ada di tabel nilai itu yang nilai hurufnya lebih dari A. Berarti inilah yang kita ambil. Hasilnya adalah CBB nilai hurufnya. Ini juga sama, select query-nya subquery-nya ini berada pada berada pada where statement. Nah, sekarang subquery multiple table atau advanced. Jadi sini subquery-nya berada pada select. Jadi subquery itu bisa berada di select, bisa berada di where, ataupun bisa berada di from. Nah, itu tapi tahapan advance artinya adalah tahapan basis data yang tingkat lanjut. Kita hanya melakukan pengenalan lebih awal, lebih dini. Contohnya seperti ini. Kita melakukan select, terus di dalam select itu ada select lagi. Artinya ini adalah subquery. Contoh di sini, kita melakukan select pada tabel nilai dan pada tabel nilai ketika ada NIM yang nilainya 17403. Mohon maaf ini kurang petik gini ya. Nah, di sini ada dua subquery, yaitu yang ini dan ini. Yang pertama adalah select nama dari mahasiswa. Ketika tabel nilai kolom NIM, berarti ini tabel nilai kolom NIM ini itu sama dengan tabel mahasiswa kolom NIM-nya yang ada di mahasiswa dan kolom NIM-nya yang ada di nilai, tabel nilai. Tampilkan dengan, nah tadi ada namanya nama ini adalah as, harusnya ada as tulisannya, as nama. Artinya adalah buat menjadi variabel atau kolom temporary namanya nama, nanti ini. Terus yang select subquery 2, select nama pada mata kuliah, tabel mata kuliah MK, where ini alias juga as MK, where MK
tadi yang ini mata kuliah ini, kolom kode itu sama dengan tabel nilai kolom kode. Buat nama tabelnya atau buat kolom aliasnya menjadi MK. Seperti ini. Selanjutnya baru nilai huruf. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini adalah subquery ataupun query tingkat lanjut, tingkat advance yang akan kalian pelajari nanti. Kita akan melakukan atau kita memberikan informasi tambahan di awal semester ini. Nah, seperti inilah hasil query jika kita menggunakan subquery multiple table advance. Ini banyak sekali keperluannya, banyak sekali tujuannya, banyak sekali manfaatnya nanti. Oke, yang selanjutnya adalah agregasi. Fungsi agregasi akan melakukan perhitungan kepada sekumpulan nilai dan menghasilkan suatu nilai tunggal. Contohnya tadi kan sudah kita gunakan yaitu min, yaitu mencari nilai yang paling rendah. Kalau max, ini mencari nilai yang paling besar atau paling tinggi. Kalau sum, ini adalah menjumlahkan ke semua kolom yang ada di kolom itu. Jika dia adalah data misalkan ada 3 data, misalkan kolom A, kolom B. Ini kolom A ini A, B, C, kolom B ini nilai 1, 2, 3. Kalau kita melakukan sum kolom B, maka ini adalah akan menghitung, menjumlahkan seluruh kolom yang seluruh data pada kolom B. Maka nanti hasilnya adalah 6. Tapi kalau min, tadi apa? Min B, maka hasilnya adalah 1 karena paling kecil. Kalau max B, ini maka nilainya adalah 3 yang terbesar. Kalau average ya, average B, maka hasilnya adalah 2. Kok bisa 2 Pak? Iya, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Rata-rata 6 dari 3 data, berarti 6 dibagi 3. Hasilnya average-nya adalah 2. Sedangkan count ini adalah menghitung jumlah baris, jumlah data. Jadi ada 3. Karena apa? Baris 1, baris 2, baris 3. Seperti itu. Itu adalah agregasi. Nah, contohnya di sini kita gunakan select max nilai huruf pada tabel nilai. Kita cari nilai maksimal pada kolom nilai huruf pada tabel nilai. Maka nilai maxnya adalah C. Karakter C itu lebih besar daripada A dan B. Maka akan menghasilkan C. Oke, di sini materi sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di praktikum. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau WhatsApp grup ya. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya latihan. Silahkan kalian lakukan latihan dan pahami seperti apa maksudnya seperti ini. Jawabannya adalah seperti ini. Silahkan kalian baca-baca lagi. Nah, ini database akademik yang tadi di awal kita pelajari. Nah, di sini ada latihan, ada tugas latihan. Nanti silakan kalian kerjakan. Deadline maksimal adalah nanti malam pukul 23.59. Ini hanya kalian lakukan screenshot ataupun diketik di Word terus dijadikan PDF. Latihannya adalah membuat SQL. Jadi kalian tulis SQL apa yang bisa kalian gunakan untuk menjawab kelima pertanyaan ini, latihan ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat belajar untuk teori basis data ini. Semoga bermanfaat kemudian hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.